Apakah kamu percaya pada pentingnya privasi? Beberapa orang memang percaya. Jika kamu hidup tanpa privasi seperti banyak selebriti dan tokoh publik, mudah untuk memahami mengapa itu begitu penting untuk menjaga beberapa hal dalam hidupmu hanya untuk dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh penulis Inggris C.S. Lewis, kita hidup dalam dunia yang kelaparan akan kesepian, keheningan, dan privasi. Dan oleh karena itu kita kelaparan akan meditasi dan persahabatan yang sejati. Karena tidak peduli seberapa banyak yang kita ingin membuka diri dan berbagi jati diri kita yang sebenarnya dengan orang lain. Jenis koneksi yang kita inginkan hanya bisa terpuaskan jika kita menghormati privasi kita sendiri dan hati-hati tentang siapa yang kita izinkan masuk. Jadi berikut adalah 7 hal yang lebih baik kamu simpan untuk dirimu sendiri. Nomor 1, masalah keluargamu. Kadang-kadang lebih baik kamu menyimpan masalah keluargamu sendiri karena kenyataannya, setiap orang memilikinya tapi tidak ada yang benar-benar ingin mendengar tentang itu. Bagaimanapun masalah antara kamu dan keluargamu tetap antara kamu dan keluargamu. Melibatkan orang lain hanya akan menimbulkan masalah lebih banyak dari sebelumnya. Jadi ketika seseorang mencoba ikut campur dalam urusan keluargamu, cukup arahkan pembicaraan ke topik lain atau katakan pada mereka bahwa kamu lebih memilih untuk menjaga privasimu. Nomor 2, masalah hubunganmu. Sama seperti kamu harus menyimpan masalah keluargamu dalam keluargamu, lebih baik menyimpan masalah hubunganmu dalam hubunganmu juga. Terlalu banyak mengeluh tentang pasanganmu hanya akan mengecat mereka dalam cahaya buruk, dan meskipun kemarahan dan frustrasimu mungkin berlalu, orang lain mungkin tidak akan begitu memaafkan. Mereka mungkin menganggap kamu mengadukan masalah romantismu kamu pada mereka berarti mereka memiliki hak suara dalam hubunganmu, padahal tidak. Tentu saja, jika kamu mengalami masalah dengan hubunganmu dan perlu mengadu pada teman-temanmu, itu sepenuhnya wajar. Nomor 3, pendapatanmu atau situasi keuanganmu. Ini adalah sesuatu yang seperti peraturan sosial yang tidak tertulis, bahwa umumnya dianggap kasar untuk membicarakan uang karena tidak peduli berapa banyak yang kamu buat atau tidak membuat. Membicarakan situasi keuanganmu dengan orang lain pasti akan membuat mereka merasa cemburu, tidak nyaman, atau kasihan padamu. Mengeluh tentang kekurangan uang atau membandingkan berapa banyak uang yang kamu buat dengan orang lain bukanlah ide yang baik. Bagaimanapun, tidak banyak yang bisa mereka lakukan tentang itu, jadi apa gunanya? Lebih baik hanya simpan itu antara kamu dan rekening bankmu. Nomor 4, ketakutan dan kelemahanmu. Berbicara tentang ketakutan dan kelemahan kita membawa kita ke tempat yang sangat rentan. Dan itu adalah sisi kita yang tidak seharusnya ditunjukkan kepada siapa saja. Beberapa orang bisa sangat licik dan mungkin hanya akan menertawakan kamu di belakangmu. Sementara yang lain mungkin mencoba memanipulasi dan mengeksploitasi kamu saat diberi kesempatan. Yang lain mungkin tidak mengerti atau merasakan empatimu, yang hanya akan membuatmu merasa lebih buruk. Jadi sebelum kamu menceritakan kekhawatiran atau kesalahan masa lalumu pada siapapun, kamu perlu benar-benar yakin bahwa mereka dapat dipercaya. Nomor 5, mimpi dan tujuanmu. Mungkin lebih baik kamu menyimpan sebagian besar mimpi dan tujuan hidupmu untuk dirimu sendiri. Semakin banyak orang yang kamu bagikan dengan mereka, semakin sedikit kamu termotivasi. Mengapa? Karena orang selalu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dan jika kamu mengundang mereka untuk berbicara, mereka mungkin mencoba mengisi pikiranmu dengan kritik, keraguan, dan mencoba menurunkan semangatmu. Terutama jika mereka tidak dapat memahami mengapa kamu menginginkan ini atau itu. Jangan terlalu khawatir tentang itu meski begitu. Bukan untuk mereka untuk dipahami. Impianmu adalah milikmu sendiri dan kamu pantas menumbuhkannya dengan ketenangan pikiran yang hanya privasi bisa bawa. Nomor 6, rahasiamu pribadi. Sementara ini adalah sesuatu yang banyak dari kita pelajari pada usia muda. Kita harus selalu berhati-hati tentang siapa yang kita pilih untuk menceritakan rahasia pribadi kita. Apakah kamu benar-benar mengenal orang ini? Apakah kamu yakin mereka bisa dipercaya untuk menjaga rahasiamu dan tidak menyebarkannya untuk gosip atau menggunakannya melawan kamu ketika kamu bertengkar nanti? Jika kamu tidak berhati-hati tentang siapa yang kamu percayai, itu bisa mengarah pada banyak rasa malu, sakit, dan patah hati bagimu di masa depan. Jadi pastikan kamu mempercayai orang yang kamu bagikan rahasiamu. Dan nomor 7, rahasia orang lain. Mirip dengan poin sebelumnya. Jika seseorang cukup mempercayaimu untuk memberitahukan sesuatu dengan rahasia, maka tidak benar untuk melakukan apapun untuk melanggar kepercayaan mereka atau membahayakan hubunganmu dengan mereka. Mungkin tidak mudah bagi mereka untuk membagikannya denganmu, dan memberitahu orang lain tentang itu tanpa persetujuan mereka bisa sangat menyakitkan bagi mereka. Bayangkan saja betapa malu dan dikhianati yang mungkin kamu rasakan jika seseorang melakukan hal itu padamu. Kamu tidak akan menginginkan itu untuk orang lain, bukan? Jadi, apa pendapatmu? Apakah kamu menyimpan hal-hal ini untuk dirimu sendiri?
Dan apa saja hal-hal lain yang menurutmu lebih baik disimpan pribadi? Jika kamu memiliki tips atau saran lain, tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan ingat, ini bukan aturan yang keras yang harus selalu kamu patuhi. Setiap situasi berbeda dan penting untuk membicarakan hal-hal yang membuatmu stres selama itu dengan seseorang yang dapat dipercaya. Jangan lupa subscribe dan komen video apa yang ingin kalian lihat selanjutnya. Kalau kamu suka konten yang membuat lebih pintar, cek video kita yang lainnya.